Halo semua, perkenalkan nama saya Adrian Lovisa Bere dengan NPM 51230026 semester 3 kelas A, program studi Teknologi Informasi Fakultas Pertanian Sains dan Kesehatan Universitas Timur. Teman-teman, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan fitur-fitur serta langkah-langkah yang digunakan untuk mendesain sebuah form menggunakan aplikasi Microsoft Visual Studio 2010. Nah, sebelum memulai, kita harus mengaktifkan toolbox yang berada di View dan Toolbox. Nah, jadi di sini form yang saya desain itu tentang pendataan mahasiswa. Teman-teman bisa lihat ini pendataan mahasiswa. Nah, di sini ada beberapa toolbox yang saya gunakan. Toolbox itu berarti yang ada di sini ya, atribut-atribut yang telah saya gunakan yang berada dalam form pendataan mahasiswa. Nah, antara lain terdapat dua group box yang pertama dan ini group box yang kedua. Terus ada 8 label. 8 label itu antara lain mulai dari NPM sampai dengan program studi. Nah, terus ada juga radio button. Radio button yang dimaksud itu adalah ini, teman-teman. Di samping garis kelamin ada radio button 1, radio button 2. Yang ke berikutnya itu ada 4 checkbox. 4 checkbox itu terdapat di samping fakultas. Terus ada juga namanya combo box. Nah, ini combo boxnya teman-teman. Terus selanjutnya ada namanya data grid view. Ini namanya data grid view. Dan ada juga namanya button. Nah, di sini di form design ini terdapat 5 button: save, delete, update, cancel, close. Nah, sebelumnya saya sudah singgung tentang group box. Di sini group box keduanya telah saya ubah teksnya menjadi identitas mahasiswa dan jurusan mahasiswa. Nah, dalam group box ini terdapat beberapa toolbox yang telah saya ubah teksnya serta nama desainnya. Nah, yang pertama NPM. NPM ini toolbox yang saya gunakan itu adalah label. Ini ya teman-teman bisa melihat di ada toolbox, ini label di sini. Nah, terus yang di samping NPM ini itu saya menggunakan yang namanya text box. Nah, di sini ya teman-teman, text box. Nah, text box ini kita tidak perlu mengubah teksnya, kita hanya merubah nama desainnya saja. Begitupun dengan nama TTL, alamat, tahun masuk. Kita tidak perlu mengubah text box yang terdapat di samping label, kita hanya mengubah nama desainnya saja. Nah, sama juga dengan program studi. Jadi di sini combo boxnya kita tidak perlu mengubah teksnya. Teman-teman bisa lihat kita tidak perlu mengubah teksnya, tapi kita hanya mengubah nama desainnya saja. Nah, jadi selanjutnya karena ini desainnya sudah selesai. Nah, setelah mendesain form di Visual Studio ini, kita masuk pada akses. Kita masuk pada akses 2007 untuk membuat database. Ini kita diarahkan untuk membuat form koneksi data ya. Kita membuat add module. Ya, jadi kita akan membuat add modul di data mahasiswa. Nah, jadi teman-teman bisa lihat ini di sini ada add, di sini ada modul. Nah, kebetulan saya sudah membuatnya dan tampilannya seperti ini, teman-teman. Nah, di sini kita perlu memperhatikan lokasinya. Nah, jadi apabila lokasinya salah, dia tidak bisa di-run.
setelah membuat form baru dengan nama koneksi data, kita memasukkan codingan. Seperti yang saya jelaskan tadi, kita perlu memperhatikan lokasinya. Nah, terus setelah koneksi datanya selesai, kita masuk ke form 1 FB, import system oleh data domain. Kemudian di dalam public class form 1 buat 8 variabel dengan tipe public string, tampilkan data di ini guys, public string, tampilkan data, dan juga kosongkan data. Nah, selanjutnya kita double klik area form yang kosong untuk masuk di private subform 1 load untuk mengetikkan coding seperti ini selanjutnya. Yang pertama, double klik textbox 1, textbox npm, dan kita memasukkan codingnya yang ini ya teman-teman. Nah, selanjutnya textbox 2, ini namanya, jadi ini coding untuk textbox 2 atau untuk textbox nama. Begitupun dengan ttm, kita memasukkan codingnya, lanjut alamat juga sama, kita memasukkan codingnya. Selanjutnya tahun masuk, ini codingnya teman-teman, dan program studi. Nah, ini coding untuk program studi teman-teman. Nah, kemudian kita double klik di checkbox fakultas pertanian untuk masukkan private root textbox 1, cek edit, lakukan hal yang sama untuk textbox 2 fakultas sosial dan politik, textbox 3 keguruan dan ilmu pendidikan, dan textbox 4 fakultas ekonomi. Nah, jadi di sini kita pada saat kita mengklik checkbox 1 atau checkbox fakultas pertanian, kita akan diarahkan untuk menambahkan prodi yang terdapat pada fakultas tersebut. Nah, begitupun dengan checkbox 2, 3, dan 4. Nah, jadi setelah kita klik 2 kali, kita diarahkan untuk menambahkan prodi yang ada dalam fakultas tersebut. Nah, setelah itu, setelah checkboxnya, keempat checkboxnya telah selesai, kita input codingnya, kita lanjut ke jenis kelamin. Ada di button 1, klik 2 kali, kita masukkan codingnya. Nah, di sini jika kita mengklik radio button 1, maka radio button 2 itu otomatis dinonaktifkan. Begitupun sebaliknya, jika kita mengklik radio button 2, maka radio button 1 akan dinonaktifkan. Jadi kita hanya bisa memilih salah satu di antara kedua radio button tersebut. Selanjutnya di sini ada button 1 save. Kita bisa mengklik 2 kali untuk memasukkan atau menginput codingnya. Nah, teman-teman bisa lihat ini codingnya untuk private sub save ya. Nah, selanjutnya delete, kita menginput codingnya. Di sini codingnya sudah ada teman-teman, jadi saya hanya menjelaskannya saja. Nah, begitupun dengan update, cancel, dan close. Nah, teman-teman jangan lupa sebelum kita memasukkan coding untuk cancel dan close, kita harus memasukkan dulu coding untuk data grid view. Nah, di sini sudah ada ya coding untuk data grid view. Di sini ada
seterusnya. Nah, setelah itu baru kita double klik ya, cancel dan juga close. Jadi cancel itu kita akan memanggilkan kosongkan data dan terakhir close. Nah, setelah semuanya selesai, datanya kita sudah masukkan, bukan data ya teman-teman, kodenya telah kita input, kita tinggal save as. Nah, save as bisa lewat sini teman-teman, bisa lewat sini, bisa juga lewat sini. Nah, setelah save as, kita run atau start debugging. Kita start debugging ya teman-teman. Ini tampilannya teman-teman. Ini sudah jadi. Nah, di sini kita coba memasukkan nama baru ya. Misalnya npm-nya itu 51230008, nama Novi TTL. Ini kita memasukkannya data yang ada. Nah, ini datanya sudah jadi dan ini hasilnya teman-teman. Sekarang kita menambahkan datanya. Misalnya npm-nya 1234566, nama Alia TTL, Keva, Mei 2003, terus kemudian perempuan, alamat Keva, tahun masuk 2021. Nah, jadi di Fakultas Sosial Politik, prodi ilmu sosial, prodi ilmu politik, dan kita save. Nah, jadi setelah kita save, di sini ada pemberitahuan kalau datanya berhasil disimpan. Oke teman-teman, sekian video penjelasan dari saya. Sekian dan terima kasih.